Saudi nggak mau ketemu, saya langsung meluncur ke sekolah ketika itu. Acara saya minta pamit inspektorat untuk meninggalkan acara itu untuk ke sekolah. Karena ini sudah, menurut saya sudah sangat masalah besar karena sudah dimuat di media sosial online itu. Mungkin nanti ini jadi. Dia saya telepon, saya ajak ke sekolah atau dimanapun ketemu terserah Saudi, nggak mau. Alasan ada kegiatan-kegiatan. Akhirnya saya nggak sabar, saya selidiki, saya minta pinjam sepeda motor CU saya menelacak sendiri di Desa Sogok. Ternyata dia leyeh-leyeh karaokean di teras rumah tetangganya sampai berapa kali. Jadi dia sudah licik, tidak mau ketemu saya dengan mengedarkan. Akhirnya ketika itu langsung saya klarifikasi bahwasanya berita online saudara itu tidak ada hubungannya dengan saat saudara datang ke sekolah pertama kali tanggal 25 Januari. Karena 25 Januari itu dia hanya tanya tentang keringan dan tidak menyebut nama anaknya, katanya rahasia. Padahal andaikan tanggal 25 itu dia menyebut nama siapa tentang keringanan, saya langsung saya kasih, bukan menyangkut anak ijazah. Nah, jadi antara datangan yang pertama dia dengan pemberitaan kedua hari Kamis tanggal 4 Februari itu tidak ada hubungannya, sehingga dia sudah melanggar itu hak jawab kami diberikan, belum diberi kesempatan. Jadi online duluan baru dia datang ke sini tidak ketemu saya, marah-marah juga. Akhirnya hari Kamis itu ketemu di rumahnya, langsung saya selesaikan, saya video bahwa anak ini saya tanya, nak kamu sekolah sering nggak masuk dah? Ya. Kemudian study tour bayar nggak? Gratis. Yang ada di rumahnya mbahnya karena ibunya itu ada di Jakarta kerja. Mbah jenengan kita bebaskan dah, nggih Pak jenengan bebaskan. Nah, tergantung anak itu belum 3 jari karena ada guru saya yang rumahnya dekat, depannya pas. Toy itu, namanya Pak Koirulda. Cung, ndang mau neng sekolah 3 jari dan diparing no jasanya. Dia enggak mau. Memang dia itu sekolahnya males karena ditinggal ibunya di perantau itu. Jadi anaknya nakal juga. Akhirnya sekitar itu kita video kalimat-kalimat pernyataan itu kita video bahwa benar-benar anak ini males. Yang kedua mbaknya sudah bilang benar-benar sekolah membebaskan biaya dan anak itu sudah menyatakan benar-benar belum 3 jari dan saya tunjukkan. Ketika itu akhirnya saya sudah membawa ijazah itu yang belum 3 jari, saya membawa kesennya dari sekolah itu. Terus nak sekarang 3 jari disaksikan Pak Saudi, saksikan, kemudian 3 jari, kemudian saya bawa ke sekolah lagi saya untuk diproses legalisir, baru kita antar lagi. Terus saya janji Pak Saudi janji untuk memberitakan kembali tentang kesalahpahaman itu. Ketika itu online muncul berita bahwa ada kekeliruan pemberitaan, bahwa judulnya nih Kepsek tidak menahan ijazah siswa, yang ada adalah siswanya itu belum 3 jari. Itu sudah dirilis malamnya itu dirilis malamnya itu ya, dan dia sudah mengakui kekeliruannya. Tapi ketika itu malam harinya dia WA saya untuk ngekam karena saya tidak nyangka kalau ada pemberitaan ada akhirnya saya baru itulah malam Jumat itu saya menghubungi Mas Agus, ya ini juga saudara saya, teman saya sebagai untuk mendampingi saya. Karena apa? Saya adalah background saya bukan hukum. Ini sudah besar karena saya itu mendapatkan amanah sebagai kepala sekolah. Murid saya itu 970 dengan masyarakat yang banyak. Beban berat dengan berita itu. Akhirnya hari Jumat itu kita ketemu di Depot Asik, saya didampingi Mas Agus, barulah dia mengakui kesalahan-kesalahan itu dan siap untuk membuat pernyataan malamnya. Tetapi pada malam harinya saya tunggu sampai jam 8 tidak ada etikat baik untuk membuat surat pernyataan seperti yang dijanjikan di Depot Asik. Dia di Depot Asik itu membawa satu pengacara lagi namanya Nur Insani. Bawa pengacara dia, alumni. Keduanya mohon dicatat. Alumni semuanya maupun Nur Insani itu adalah alumni SMP Negeri 1 Bapak, yang notabene dia harus menjaga alma maternya dengan baiknya. Karena saya sudah masuk di grup alumni dan saya memang minta pada alumni untuk memberikan masukan kritikan yang konstruktif untuk sekolah, dan mereka sangat mensupport kita semuanya.
Akhirnya semua alumni di grup itu marah-marah pada dia, Pak. Iya. WA-nya di-off-kan. Sampai 24 jam, berarti pertemuan di Depot AC itu jam 1, selesai jam 3, sampai jam 4 sore hari Sabtu, dia tidak ada itikad untuk di-off-kan. Sehingga sampai jam 4 sore Sabtu, itu juga dia belum melaksanakan sebagai janji komitmen Depot AC untuk membuat pernyataan secara online. Yang diajukan hanya itu Nur Insani. Akhirnya saya suruh komunikasi dengan Mas Agus itu. Baru ditekan oleh Mas Agus sore maghrib, malamnya berarti malam minggu. Itu damai ya. Saya jawab, ini urusan sekolah, tidak nama baik kepala sekolah saja, tapi nama lembaga yang besar ini. Saya harus rapat dengan sekolah dan nanti harus saya konsultasi dengan pengacara saya. Sampai setelah itu dia tidak ada enggak. Jadi itu Pak, Bu, itu yang saya sampaikan. Terus saya pastikan SMP saya, SMP Negeri 1 Babat dan mungkin SMP Negeri Sekabupaten Lamongan tidak akan ada yang berani nahan ijazah. Ini saya pastikan. Yang terjadi kalau belum diambil itu adalah karena mungkin kesalahpahaman orang tua, anaknya itu belum 3 jam. Bahkan SMP sini wali kelas 9 itu sampai datang ke rumahnya untuk memberitahu, coba urung 3 jari dan 3 jari. Ya, ini sampai seperti itu yang kita lakukan. Yang kedua adalah lulusannya itu bulan Juni Pak ya. Lulusan siswa kelas 9 itu bulan Juni, tapi ijazah belangkonya itu datangnya bulan Agustus. Nah, sementara anak-anak itu sudah buyar. Nah, belangko datang bulan Agustus kan jarak 2 bulan. Padahal itu kan harus proses menulis identitas anak, masang foto. Setelah lengkap identitasnya, nilai, baru siswa diundang. Undang siswa itu aja sulit karena mereka sudah tersebar di SMA mana, SMK mana, di luar kota. Karena mereka sudah sekolah di SMA, SMK. Itu sulit juga undang, kan harus 3 jari. Setelah siswa 3 jari, baru kepala sekolah tanda tangan, stempel. Nah, setelah lengkap dokumennya, baru difotokopi untuk dilegalisir. Anak nanti mengambil ijazah asli bersama legalisir. Ini permasalahan. Sehingga mungkin publik harus tahu bahwasanya proses ijazah ini loh. Antara lulusnya bulan Juni, datangnya belangko pun bulan Agustus. Nah, prosesnya itu kita nggak gampang karena siswa kita sudah tersebar. Ini yang menjadikan kendala. Sehingga kalau ada ijazah yang belum diambil, jangan bisa ngecek semua sekolah masih ada yang belum diambil. Tapi saya pastikan tidak ada sekolah yang berani menahan ijazah. Saya pastikan SMP manapun, SMP negeri. Karena saya juga pengurus MKKS, Pak. MKKS kepala sekolah kan saya juga pengurusnya dengan kepala SMP 1 Lamongan sama. Jadi saya pastikan tidak ada sekolah yang berani nahan. Saya kira ini mudah-mudahan ini masalah ini saya hanya berharap gini, Pak. Tolonglah semua elemen bangsa ini memperhatikan sekolah. Saat ini sekolah itu sudah sulit zamannya pandemi ini. Kita harus ngurusi anak PJJ, punya Android atau tidak, punya paketan punya, bisa beli enggak, kemudian jaringannya aja enggak. Terus PTM kalau pada saat pembelajaran tatap muka di sekolah, kita sudah sekolah Tangguh Semeru diresmikan Pak Bupati Kapolres Dandim. Kita siapkan semua sarana prasarana yang dibutuhkan lengkap semuanya. Tiap hari sabun kita cek termogan, kita cek semuanya. Justru selama pandemi ini kita mengeluarkan sarana prasarana yang lebih banyak daripada hari biasa. Kalau hari biasa kita hanya kehilangan spidol. Kali ini lebih banyak. Nah, harapan kami, mari kita semua elemen bangsa itu perhatikan. Dan satu lagi prinsip saya, Pak. Setiap siswa itu punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Siapapun orang tuanya, bagaimanapun keadaan orang tuanya. Entah orang tuanya miskin, mampu, atau orang tuanya bermasalah di penjara sekalipun, andaikan ada, itu adalah tetap hak anak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan terbaik. Dan tugas kami adalah memberikan pelayanan yang terbaik. Masalah biaya adalah sudah ditentukan oleh rapat pleno orang tua dan komite, dan ada keringanan anak yatim piatu 100%. Kepala sekolah SMP N1 bahwa itu menahan saknya salah satu siswa yang dikategorikan miskin, ya kan? Nah, kemarin kan sempat muncul pemberitaan itu. Ya, ternyata pemberitaan itu 100% nggak benar.
Kalau nggak benar, berarti kan menjurus ke arah fitnah, menjurus ke arah pencemaran nama baik sekolah, pencemaran nama baik Pak Kepala Sekolah, kan begitu. Nah, ironisnya persoalan tersebut bukan hanya sebagai konsumsi pribadi, tetapi itu sudah diterbitkan di media sosial, media online, kan begitu. Nah, terkait masalah persoalan tersebut, jelas kami tidak bisa menerima hal itu karena faktanya tidak seperti yang mereka sampaikan. Faktanya ternyata siswa itu sudah mendapatkan keringanan biaya, bahkan sampai digratiskan. Nah, terus terkait masalah ijazah yang belum diambil, itu bukan murni kesalahannya pihak sekolah, tetapi karena dia pun tidak pernah menanyakan ini ke sekolah sampai ijazahnya juga belum ada cap 3 jari. Dengan begitu kan belum bisa diberikan. Betul. Tetapi kemarin sebagaimana saya menerima informasi dari Pak Kepala Sekolah bahwa terkait masalah siswa miskin, manakala itu disampaikan secara benar mekanismenya, pasti akan dibantu sama sekolah. Bahkan sampai kegiatan-kegiatan lain itu pun juga digratiskan, gitu loh. Lah, kenapa ini nggak disampaikan kepada pihak sekolah secara langsung, tetapi melalui pihak orang ketiga? Nah, lebih disayangkan lagi pihak ketiga ini, satu sisi dia ini seolah-olah menerima amanah sebagai lawyer, sebagai kuasa hukum, tetapi di sisi lain ini waktu kita tanyakan ternyata dia tidak mendapatkan surat kuasa, ya kan? Surat kuasa. Bahkan kedatangannya yang pertama kali ke sekolah itu bukan atas nama si Toyi, tetapi atas nama informasi siswa lain yang seolah-olah sekolah ini melakukan pungutan-pungutan, gitu loh. Itu. Nah, terkait masalah yang diberitakan di media bahwa ada apa itu dia mengirimkan surat ke klarifikasi kepada pihak sekolah, ternyata ini pun dilandasi dengan niatan yang tidak baik juga. Kalau dia minta klarifikasi, harusnya surat itu disampaikan dulu mekanismenya ke sekolah. Surat kuasanya juga harus ditunjukkan di sekolah. Lah, sekolah pun memiliki hak untuk mengklarifikasi, menjawab surat itu. Tetapi mekanisme itu tidak dijalankan. Justru surat itu hari itu disampaikan, tapi ternyata hari itu juga dirilis. Justru kita curiga bahkan yang lebih dulu adalah rilisnya, bukan kirim suratnya. Gitu loh. Berarti kan ini ada niatan pemerasan, bisa jadi. Nah, gitu loh. Nah, terus setelah ini kita lakukan protes, akhirnya mereka ngajak ketemu hari apa Pak Kepala Sekolah? Hari Jumat Januari ini ya. Nah, mengajak ketemu kita. Oke, Pak Kepala Sekolah saya dampingi di Pos AC. Pertama kali yang saya tanyakan adalah memang apakah saudara ini bertindak sebagai wartawan atau bertindak sebagai pengacara? Saya bilang, kalau bertindak sebagai pengacara, apakah saudara bisa menunjukkan surat kuasanya kepada saya? Ternyata tidak ditunjukkan, kan gitu loh. Itu persoalannya. Akhirnya di sana mereka mengajukan permintaan maaf. Secara pribadi Pak Kepala Sekolah pastilah itu akan memaafkan, ya kan, memaafkan. Akhirnya diterima permintaan maaf itu, tapi permintaannya sekolah, permintaan maaf itu juga harus disampaikan lewat media sosial, gitu loh. Nah, ternyata setelah hari Jumat itu tidak langsung permintaan maaf tidak dilakukan di medsos, tapi justru membangun komunikasi kembali. Nah, seolah-olah bahwa dia minta dibantu. Dia minta dibantu agar supaya untuk menutup ini kan juga tidak gratisan, minta dibantu. Betul. Ya kan? Tetapi begitu ditanyakan secara spesifik mintanya berapa, mereka nggak mau menyebutkan, tetapi hanya gambaran, memberikan gambaran. Gitu. Ini kan kalau secara hukum ini kan sudah seolah-olah ini mengarahkan, gitu loh, itu, ya. Nah,
berkaitan dengan hal ini, sebenarnya secara hukum permintaan maaf itu kan tidak menghapuskan masalah pidananya. Iya betul. Tetapi kami kalaupun toh mau melakukan upaya hukum itu, kami masih mempertimbangkan masih kita pertimbangkan lah. Iya. Saya ingin melihat itikat baiknya mereka nanti seperti apa. Tetapi kalau memang harus nanti kita bicarakan sama pihak sekolah dan memang harus dilakukan upaya hukum, kita juga akan melaporkan itu di Polda Jatim nanti. Siap. Iya. Intinya itu.